Shalom, salam jumpa Bapak Ibu kaum muda dan saudara-saudari dimanapun Anda berada, salam sehat. Kita berjumpa lagi dalam acara INRI Inspirasi Rohani hari ini, Rabu 3 Februari 2021. Bacaan yang akan kita renungkan dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6. Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6. Untuk itu mari terlebih dahulu kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, dan di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, kaum muda dan saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda ditolak? Ditolak karena apa? Dan ditolak oleh siapa? Hampir semua orang pernah ditolak. Kita mengalami penolakan. Dalam judul perikop yang kita bacakan dalam Injil hari ini, judulnya di atas ditulis, Yesus ditolak di Nazaret. Kita pun mungkin pernah mengalami penolakan, dan hampir semua orang mengalami penolakan. Ada yang ditolak lamaran pekerjaannya, ada yang ditolak cintanya mungkin. Ini apalagi kamu muda ya, banyak mungkin yang mengalami seperti itu. Ada yang ditolak proposalnya, entah proposal bantuan dana, proposal skripsi, dan berbagai macam proposal yang lainnya. Ada yang mungkin ditolak oleh keluarganya, ditolak oleh anaknya, seperti kasus yang baru-baru terjadi ini di berbagai tempat. Ada yang terjadi perkara antara orang tua dan anaknya. Ada juga yang mungkin ditolak idenya, ada yang ditolak pendapatnya, ada yang ditolak usulannya dalam rapat-rapat atau di mana saja kita berada. Bahkan ada juga yang ditolak oleh komunitas, oleh teman-temannya, oleh kelompoknya, dan lain sebagainya. Bagaimana rasanya ketika kita ditolak? Pasti begitu banyak perasaan negatif yang muncul ketika kita ditolak. Penolakan itu akan menimbulkan mungkin rasa minder, tidak berani lagi berkumpul dengan orang lain, merasa rendah diri, rendah hati, kecil hati, dan juga pasti merasa kecewa, pesimis, sakit hati, dan yang paling bahaya, kalau kita ditolak kemudian muncul rasa dendam, sakit hati yang bertumbuh terus, dan akhirnya bisa menimbulkan rasa dendam. Ini yang paling bahaya, yang terakhir, kalau sudah menimbulkan rasa dendam. Nah, bagaimana menyikapi penolakan ini? Apa yang harus kita lakukan ketika kita ditolak atau kita mengalami penolakan? Bapak, Ibu, dan kaum muda serta saudara-saudari yang terkasih, inspirasi yang baik bisa kita ambil dari bacaan Injil hari ini, bagaimana menghadapi penolakan. Yesus pun pernah ditolak. Yesus ditolak di Nazaret dalam kisah Injil hari ini. Dia ditolak ketika dia kembali ke kampung asalnya. Awalnya sih orang-orang yang di kampung halamannya itu merasa takjub mendengar pengajaran yang dibawakan oleh Yesus pada hari Sabat. Namun akhirnya orang-orang sekampungnya kemudian kecewa dan menolak Dia
karena mereka mulai bertanya-tanya dari mana asalnya, apa yang dilakukan, keluarganya siapa. Akhirnya setelah itu Yesus diremehkan dan muncullah penolakan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus kemudian tidak minder, Yesus kemudian tidak sakit hati, Yesus kemudian tidak putus asa, Yesus tidak kecewa, Yesus tidak pesimis. Bahkan Yesus tidak dendam sama sekali kepada orang sekampung halamannya. Memang rasa dendam, rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa pesimis, rasa dendam itu sangat manusiawi. Itu sangat manusiawi. Itu bisa saja kita alami. Tetapi mari kita menimba inspirasi dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Dalam Injil dikisahkan Yesus memang tidak mengadakan mujizat, tetapi itu bukan karena Yesus sakit hati apalagi dendam. Tidak adanya mujizat yang terjadi di kampung halaman Yesus di Nazaret bukan karena Yesus sakit hati atau Yesus dendam dengan orang-orang sekampungnya, tetapi karena ketidakpercayaan mereka. Di bagian akhir dari kisah Injil hari ini diungkapkan itu. Yesus heran dengan ketidakpercayaan mereka. Akhirnya tidak ada mujizat yang terjadi. Dalam kisah-kisah Injil yang lain kan kita biasa mendengarkan bahwa mujizat terjadi karena adanya kepercayaan, adanya iman. Nah, di kampung halaman Yesus tidak terjadi banyak mujizat karena ketidakpercayaan orang sekampungnya. Meskipun demikian, Yesus tetap menyembuhkan orang-orang sakit dengan cara meletakkan tangan di atas mereka. Yesus tetap mengadakan kebaikan bagi orang-orang itu. Oleh karena itu, inspirasi yang sangat bagus untuk kita timba bagi diri kita hari ini, untuk rohani kita hari ini dari bacaan Injil adalah: pertama, ketika kita mengalami penolakan, entah apapun bentuknya, entah dari siapapun, memang sifat-sifat manusiawi seringkali muncul. Tetapi mari, yang pertama kita lakukan adalah hilangkan perasaan negatif dan munculkan perasaan positif. Caranya adalah kita refleksikan, kita merenungkan diri, kita refleksikan diri kita. Seringkali kita kurang merefleksikan diri. Apa yang membuat kita sampai ditolak? Apa yang membuat orang lain itu menolak kita? Jadi ada dua hal yang bisa kita refleksikannya, dari diri kita sendiri, kemudian dari yang menolak kita. Dari sini kita akan menemukan penyebabnya. Sehingga dengan merefleksikan hal itu, kita bisa menghilangkan hal-hal negatif yang seringkali muncul dalam diri kita. Kemudian kita memunculkan sisi-sisi positif, hal-hal yang positif dalam pikiran kita. Dengan demikian niscaya kita tidak akan merasa sakit hati, tidak akan merasa kecewa, tidak merasa minder, tidak merasa putus asa. Yang kedua, setelah kita menghilangkan perasaan negatif, kemudian memunculkan perasaan positif, pikiran positif, yang kedua adalah tetap optimis, tidak pantang menyerah, dan selalu berusaha. Yesus meskipun sudah ditolak, dia tidak pernah pesimis, dia tidak pernah patah hati, dia tidak pernah menyerah, tetapi terus berusaha. Dan coba perhatikan, ketika seandainya Yesus langsung menyerah pada saat itu, dia tidak akan melanjutkan pengajarannya. Tetapi ketika mengalami penolakan, Yesus tidak pantang menyerah. Yesus tetap mengajar, tetap menyembuhkan. Dan juga setelah di bagian akhir dikatakan tadi bahwa kemudian Yesus tetap berjalan dari desa ke desa untuk mengajar. Dan akhirnya apa yang terjadi sampai sekarang? Ajaran-ajaran Yesus dikenang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sampai sekarang bertahan karena Yesus pantang menyerah. Dan kita juga lihat bahwa banyak tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh zaman kita atau masa lampau yang berhasil karena pantang menyerah ketika ditolak. Mungkin kisah cerita misalnya film Harry Potter, seandainya novel atau kisahnya langsung penulisnya menyerah waktu itu, kita tidak akan melihat film Harry Potter atau membaca novelnya. Tetapi ratusan bahkan ribuan kali dia ditolak oleh penerbit dan percetakan, namun dia pantang menyerah, dia terus berusaha, dan akhirnya kisah tulisannya, pikirannya bisa sampai difilmkan dan hampir semua orang tahu tentang film Harry Potter. Jack Ma juga misalnya, dia berkali-kali ditolak lamaran pekerjaannya, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia terus berusaha dan akhirnya berhasil mendirikan perusahaan yang sangat terkenal.
Dan tokoh-tokoh dunia seperti yang lainnya pernah semua ditolak, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka tetap optimis dan selalu berusaha. Dan Tuhan kita Yesus Kristus juga demikian. Dia berkali-kali ditolak, bahkan ditolak oleh bangsanya sendiri, ditolak oleh orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya ditolak, dia disalibkan, dibunuh, tetapi tetap Yesus memberikan pengajaran, dan akhirnya ajarannya kita terima sampai sekarang. Dan yang ketiga, adalah ketika kita ditolak, tidak perlu balas dendam. Sakit hati mungkin iya, tetapi jangan sampai kita balas dendam. Kalau orang Makassar biasa mengatakan, tunggu kona, jangan sampai terjadi seperti itu. Kita kemudian mengatakan, tunggulah, saatnya saya akan membalas. Mungkin ini sangat manusiawi, tetapi sebagai orang beriman, sebagai murid-murid Kristus, mari kita menimba inspirasi dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak balas dendam. Yesus tetap melakukan yang terbaik. Apa yang dilakukan oleh Yesus yang terbaik? Menyembuhkan orang-orang sakit. Memang Yesus dikatakan dalam Injil tidak mengadakan mujizat, tetapi itu bukan karena Yesus sakit hati dan mau balas dendam. Itu muncul karena ketidakpercayaan orang-orang di Nazaret. Yesus tetap melakukan hal yang baik dengan menyembuhkan orang, dan kemudian melanjutkan perjalanannya dari desa ke desa untuk mengajar tentang kerajaan Allah, tentang Injil, tentang kabar sukacita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita pernah mengalami penolakan diri, penolakan ide, penolakan apapun itu. Mungkin ada juga yang mengalami penolakan cinta. Tapi jangan sampai itu membuat dunia serasa hancur, dunia serasa muruntuh, apalagi dunia sudah berakhir. Tetap ada waktu, kesempatan, tetap ada yang baik bagi kita yang harus kita lakukan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, jangan pantang menyerah, teruslah berusaha, teruslah berpikir positif dan melakukan yang baik. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memohon berkat-Nya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, kaum muda dan saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, semuanya dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Salam sehat.